legendaris banget karena dibangun dari tahun 1969. Dari tahun 69 dibangun di situ, yang rekaman sudah Jimi Hendrix, Frank Zappa, Mick Jagger pernah rekaman di situ, John Lennon pernah rekaman di situ. Sampai sekarang artis-artis baru Lady Gaga, Justin Bieber rekaman di situ juga, dan kita hadiah dari Rock Competition kemarin dapat rekaman di situ. Dan kita bekerja sama dengan produser sangat terkenal yang kita mimpikan bekerja sama dengan dia dulu, kita mimpi akhirnya terwujud, itu namanya Alain Johannes. Dia adalah produser yang sudah banyak sekali menghandling artis-artis besar seperti Chris Cornell dari Soundgarden, dan dia juga kreatif, banyak sekali input kreatifnya untuk band Queen of the Stone Age, Arctic Monkeys, dan sekarang dia lagi garap albumnya Mark Lanegan dari Screaming Trees, dan he's really awesome dude. Maksudnya respect, sangat dihargai sekali di dunia musik rock ya, terutama alternatif rock. Dan akhirnya kita berkesempatan rekaman diproduksi oleh dia yang semua jadi produsernya. Sehingga saya pikir peluang-peluang ini juga bagus bagi kita karena kita cut dari satu banjar di Bali, cut and then paste langsung ke Hollywood gitu. Saya pikir itu sebuah kemujuran juga ya. Satu untuk bisa golden opportunity begitu kira-kira. Dan ini bagus juga sebenarnya bagi Indonesia, ini bagus karena kita juga mengikuti sejarah Indonesia. Jarang sekali ada artis-artis Indonesia atau musisi Indonesia yang mendapat kesempatan seperti ini. Dan ini juga mungkin kita berharap semoga menjadi inspirasi bagi band-band di Indonesia untuk lebih untuk semangat tetap dan konsisten sama kayak kita 16 tahun terus konsisten dalam musik, karena kesempatan-kesempatan seperti ini bisa terjadi kapan saja kalau kalian punya dedikasi dan taruh hati di apa yang kalian lakukan gitu. That's great. That's great. Dedikasi. Dan itu penting, dan tanpa putus asa terus. Dan dengan kesetiaan main dan terus menekuni jenis musik Anda, mencintai, kemudian ikut kompetisi, jadi memperbaiki kualitas sehingga bisa menang kompetisi dan mendapatkan kesempatan seperti ini, rekaman di Hollywood, bukan begitu ya? Oh, that's great. Itu bagus sekali. Nah, jadi itu mengenai musik. Jadi teman-teman, sekarang kita beralih ke hal yang kedua, subjek yang kedua, yaitu saya cukup heran ini. Mereka anak-anak muda bermain musik yang jenisnya rock lah gitu, alternative music, tetapi anak-anak muda Indonesia kita itu punya concern dengan lingkungan hidup. Itu sesuatu buat saya, terutama mungkin kita-kita yang di luar Indonesia, itu sesuatu yang baru. Jadi mereka ini punya concern yang sangat mengenai environment. Kita tanyakan langsung aktivitas apa yang mereka lakukan. Jadi ini kawan-kawan, mungkin Robi, Dangti dan ada yang lain dan Lembut bisa jelaskan ini kok bisa ke sana, ini gara-garanya apa ini? Iya. Sebenarnya konsep Navikula itu intinya kita senang musik. Kita love what we do and do what we love ya. Iya. Tapi kita semua sadar bahwa ternyata musik ini merupakan sebuah media yang sangat powerful, apalagi sangat mempengaruhi anak muda kan. Generasi muda itu kita pikir generasi yang sangat vital karena masa depan itu ada di tangan mereka, masa sekarang dan masa depan itu ada di tangan anak muda gitu. Dan ini really strong resources ya. Dan kebetulan juga di band yang mendapat tugas bikin lirik itu kan saya, dan kebetulan concern saya di luar musik, saya juga banyak bekerja dengan LSM dan organisasi sosial dan lingkungan. Dan di situ saya melihat bahwa informasi-informasi yang beredar di NGO ini sangat penting, tapi karena NGO ini atau organisasi sosial ini menggunakan bahasa yang terlalu formal, bahasa NGO, sehingga anak-anak muda kadang-kadang susah mencerna karena terlalu tinggi mungkin bahasanya apa semua. Padahal informasinya sangat penting. Dan jadi kita di band sepakat bagaimana kalau kita gunakan saja musik sebagai media untuk sebuah perubahan berpikir, perubahan positif bagi anak muda terutama dengan bahasa yang mereka mengerti. Untuk meningkatkan kesadaran bersama, kesadaran bersama mengenai lingkungan. Dan kita jadi pendidikan informal sebenarnya, mendukung pendidikan juga. Dan mendukung media juga sebenarnya. Begitu. Ya, dan jadilah
Navicula menjadi sebuah kemasan jurnalistik yang menggunakan musik sebagai media. Begitu. Iya. Kenapa kita memilih isu lingkungan ini penting? Karena kita lihat alamnya Indonesia itu semuanya kan bagus, tapi banyak sekali salah kelola, sehingga kerusakannya dalam kurun waktu yang cepat sangat parah. Tapi kerusakan parah ini kan dikorbankan untuk keuntungan material gitu lah, keuntungan material, tapi keuntungan material yang juga bukan untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi tidak ada keadilan sosial di situ. Di salah satu sisi lingkungan dieksploitasi, tapi uangnya juga tidak lari ke masyarakat sekitar yang menjadi korban akibat kerusakan lingkungan itu. Sehingga kita pikir kita tidak judgmental, tidak memblame siapa-siapa, karena kalau kita ngomong tentang kerusakan lingkungan, we are all to blame, karena kita juga konsumen. Maksudnya apa? Maksudnya you all to be blame atau ikut bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab. Coba jelaskan, elaborasi sedikit. Apa maksud Anda bahwa semua ikut bersalah? Maksud Anda jadi pihak perusahaan, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Iya. Tolong elaborasi sedikit. Iya. Kalau masyarakat ini mungkin karena kurangnya kesadaran, mungkin banyak sih yang sadar, tapi minoritas ya, kurang sadar. Sehingga untuk dari segi pola konsumsi itu ngawur kan. Kalau kita ngomongin tentang kerusakan hutan akibat perluasan kebun kelapa sawit gitu atau tambang misalnya. Tapi kalau kita lihat juga karena ada kebutuhan dari konsumen untuk menggunakan barang-barang yang berbahan palm oil kan, misalnya sabun, kebutuhan sehari-hari. Jadi di sini masyarakat sebagai konsumen pun bertanggung jawab. Nah, kita kan mendidik power to the people. Jadi konsumen, tapi konsumen yang bertanggung jawab gitu loh. Selain itu juga kritisi terhadap pemerintah. Sebenarnya pemerintah punya hukum, Indonesia punya hukum perlindungan alam, perlindungan hutan yang sudah bagus gitu loh. Tapi apa betul? Jadi sekali lagi coba sebelum Anda lanjut, menurut Anda sebagai aktivis lingkungan, sebagai warga masyarakat juga, sebetulnya pemerintah Indonesia sudah mempunyai undang-undang lingkungan hidup yang baik. Yang sebetulnya kalau dilaksanakan law enforcement law enforcement, maka itu sebetulnya sudah akan baik. Begitu maksud Anda? Iya, sudah cukup baik kalau sudah cukup baik untuk melindungi ya dari segi hukum, karena kan semua negara punya hukum kan. Cuma permasalahan di Indonesia kayak hutan itu kan banyak dilanggar sebenarnya. Dan law-nya tidak di-enforce. Ada law enforcement, tapi itu pun karena desakan-desakan organisasi seperti Walhi. Kemarin kayak kasus Tripas, terbatas. Itu pun karena banyak NGO yang juga enforce untuk ini. Habis itu ada juga kebijakan-kebijakan baru gitu, kayak hak pengelolaan hutan, HPH gitu misalnya. Itu kan tidak adilan dong kalau gitu. Iya, itu kebijakan-kebijakan baru. Sehingga kalau kita sebagai warga kan kita lihat make sense saja. Memang kita semua mengejar pertumbuhan ekonomi negara. Kita semua setuju. Kita ingin negara Indonesia makmur, pertumbuhan ekonomi negara. Cuma kalau kita lihat kan pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi ini sebanding tidak. Kalau dibilang pertumbuhan ekonomi saja mungkin angkanya besar gitu ya dari alih fungsi hutan gitu misalnya. Tapi belum ada kejelasan mengenai pertumbuhan ekonomi dapat sekian. Coba kurangi dengan kerugiannya. Misalnya hutan Indonesia seberapa banyak yang rusak, kayu-kayu. Sungai-sungai mata air, hutan hujan ini kan penting untuk sebagai penjaga mata air. Berapa banyak yang hilang? Local wisdom, tribe-tribe, suku-suku yang di situ berapa banyak yang hilang karena dengan hilangnya hutan hilang pula keanekaragaman, kekayaan. Jadi artinya secara pendek, artinya Anda itu sebetulnya maksudnya dengan perundang-undangan yang cukup, tetapi Anda mengharapkan sesuai seperti NGO lainnya supaya pihak pemerintah itu menerapkan policy yang make sense untuk masyarakat dan negara Indonesia. Begitu benar. kira-kira. Karena intinya sih kalau pemerintah punya itikat baik, bebas korupsi, ini korupsi jadi masalah utama. Kita akan menyeret masalah korupsi juga di sini kan. Karena pelanggaran-pelanggaran ini kan karena ada uang kan. Karena ada korupsi yang membuat justru bukan problem utamanya di sana. Problem utamanya juga. Itu kita akan menyerempet korupsi, pelanggaran hak asasi,
Tapi kita lihat lingkungan ini menjadi sesuatu yang sentral karena uangnya Indonesia itu ada di sumber daya alam. Nah, itu kan. Jadi semua permasalahan korupsi, bencana alam apa semua itu karena eksploitasi sumber daya alam yang tidak sustainable. Tidak sustainable. Jadi kuncinya adalah sebetulnya sustainability. Oke, itu kunci yang penting sekali. Kalau kita ngomongin lingkungan, kita akan ngomongin tentang segala, bukan menjadi anti ini, anti itu tidak. Pembangunan tapi developing yang sustainability. Jadi sustain atau berkelanjutan. Oke. Jadi apakah itu berkelanjutan? Berkelanjutan tidak, iya. Jadi pendeknya, jadi grup Anda ini sebetulnya kalau saya tidak salah tangkap, boleh tolong tambahkan lagi, yaitu ingin dengan musik-musik Anda ingin menyebarkan pesan-pesan melalui musik Anda mengenai meningkatkan kesadaran masyarakat berlingkungan, atau lebih dari itu. Ya, lingkungan ini kalau kita ngomong terlalu besar kan. Tapi sebenarnya gaya hidup yang berkelanjutan lebih tepat. Sustainable living. Jadi mengelola alam berkelanjutan. Goalnya sih keadilan sosial juga ada di situ kan. Kalau kita ngomong Indonesia kan ngomong Pancasila kan. Tujuannya sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila 4. Goalnya kan ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya potong ini. Oke. Keadilan sosial. Ini jadi judul yang menarik belakangan ini, terutama di Indonesia, karena social justice ini yang menurut NGO dan kita baik itu aktivis-aktivis lingkungan maupun masyarakat Indonesia yang berada di luar, kalangan akademisi dan scholars, Indonesian scholars dan akademisi, kita concern ke sana. Nah, tolong jelaskan Anda yang di Indonesia, yang lekat dengan masyarakat yang hidup di sana. Tolong elaborasi sedikit social justice, definisi sesuai dengan yang Anda gambarkan dalam soal lingkungan, social justice. Iya. Kalau di sini kita simpel aja ya, bahwa keadilan sosial ini adalah negara punya itikat baik untuk kebijakan-kebijakannya itu lebih berpihak pada masyarakat gitu. Jadi keuntungannya itu lebih banyak buat masyarakat. Maksudnya seperti ini sangat besar sekali kalau untuk dijelaskan. Memang kita ngomongin hal yang simple, keadilan sosial, tapi it's really big karena kalau basic saya kan lebih ke dunia pertanian ya sebenarnya ya. Disiplin saya permaculture, permanent agriculture. Baru di sini adalah ekonomi yang berbasis yang empowering the people using the local resources, dan setiap kegiatan itu lebih ke menguntungkan masyarakat. Hukum dibuat untuk menguntungkan masyarakat. Habis itu kebijakan-kebijakan atau kalau kita lihat Undang-Undang 45 itu kan banyak sebenarnya pro-nya ke masyarakat gitu loh. Tapi karena ada korupsi itu banyak sekali dilanggar gitu. Jadi artinya gini, keadilan sosial, social justice, ini adalah sebetulnya penerapannya adalah kebijaksanaan utama pemerintah di bidang lingkungan hidup, di bidang sumber daya manusia dan alam mungkin ya. Manusia dan alam ya. Supaya menurut Anda keberpihakan kebijaksanaan pemerintah itu sebetulnya lebih pro ke masyarakat ya. Untuk keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Ya. Bukan begitu? Betul.